Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita juga masih akan mendalami mengenai kasus Willy Salim ini. Pemirsa, kita akan kembali lagi terhubung dengan Sultan. Sultan, ini bagaimana ada ketegasan dari Anda dengan melarang Willy Salim untuk datang lagi ke Palembang? Ya, betul. Jadi kalau dia tidak ingin memperbaiki apa yang dia lakukan, makanya kami secara adat dan juga secara masyarakat Palembang pada khususnya akan mengutuk dan mengharamkan dia datang ke sini untuk berbuat hal yang seperti itu. Otomatis secara psikologi adalah sanksi sosial yang kita berikan kepada dia, bahwa dengan seperti itu dia akan merasa bahwa secara psikologis dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang salah, membuat orang Palembang seolah-olah memiliki sifat seperti itu. Padahal kita ketahui Palembang ini memiliki budaya semon atau budaya malu, di mana kalau belum disuruh atau dimulai, mereka tidak akan makan apa-apa. Jadi mereka selalu menjunjung tinggi budaya. Makanya saya kaget bilang begitu tendang hilang, ini bukan budaya kita. Semua orang pun bilang ini bukan budaya kita, semua kaget semua. Siapapun yang datang ke Palembang pasti bilang itu bukan budaya Palembang. Makanya tolong klarifikasi dengan benar, silakan ke sini. Kita melakukan restorasi justice dengan melakukan tepung tawar bersama dengan lembaga adat supaya semuanya clear, jelas, dan nama baik masing-masing pihak bisa dipulihkan kembali. Oke, Sultan, ini kalau kita lihat bagaimana respon yang disampaikan oleh masyarakat, mereka benar-benar merasa kecewa dan juga menindak tegas apa yang dilakukan oleh Willy Salim begitu. Ini kan berkaitan juga, Pak Sultan, dengan citra dari masyarakat Palembang. Bagaimana Anda mendengarkan barangkali ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, keresahan seperti itu? Iya, banyak sekali yang menghubungi saya dan saya juga turut prihatin dan bersedih atas kejadian ini ya. Citra bangsa Palembang yang dimana Palembang adalah kota tertua, sudah 1400 tahun Palembang berdiri di sini. Mulai dari era Sriwijaya, Kesultanan Palembang, Kerajaan Palembang, sampai dengan sekarang ini, Palembang memiliki citra yang cukup baik. Ketika terjadi kerusuhan pun, Palembang tidak ada kerusuhan etnis di sini. Palembang ini sangat tertata karena kita sudah multikultur dan sudah sangat harmonis di sini. Namun dengan seperti itu, kejadian seperti itu membangkitkan rasa kecewa masyarakat bahwa Palembang yang seperti itu kok menjadi seperti apa gitu ya. Jadi masyarakat juga sangat tidak percaya dan sangat sedih, apalagi orang-orang tua budayawan kita semua sangat terpukul dengan konten tersebut. Oke, tentunya masyarakat Palembang juga sangat terpukul ya dengan adanya konten ini. Betul sekali. Kita akan ke Pak Azmi nih. Pak Azmi, misalnya Willy Salim ini dijerat hukum. Lalu pasal apa ini yang bisa menjerat Willy Salim, Pak? Ya karena memang itu menggunakan IT. Kan kita punya undang-undang IT juga, ITE, gitu ya. ITE itu. Jadi ada pasal 28. Jadi orang yang mengunduh mentransmisikan sebuah dokumen yang berisi misalnya tentang perjudian, kesusilaan, pencemaran nama baik. Tapi di pasal 28 itu ada yang namanya yang disebut dengan permusuhan yang sensitif, biasanya itu SARA, kesukuan, agama, ras, dan segala macam. Laporan kemarin yang kita lihat ada 3 laporan yang disampaikan di Polda Sumsel, itu kan memakai pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 27. Karena itu seolah-olah nanti apakah itu ada fitnah, apakah ada pencemaran nama baik, atau yang tadi bermuatan SARA gitu loh. Ancamannya 6 tahun dan dendanya hampir 1 miliar. Kalau tadi Kesultanan memberikan ruang, ya ini kan juga adalah jalan sebenarnya bagi beliau ya, Willy Salim pelaku, untuk mengambil dan menjemput nilai-nilai yang kira-kira yang berlaku di pada masyarakat. Kenapa ini menjadi pemantik kepada masyarakat, kan juga tidak hanya dilihat dari aspek hukum saja, pasti historikal, sosiologis masyarakat yang itu tadi, betapa Kesultanan menyatakan betapa orang-orang di Palembang itu ya tidak menunjukkan sifat-sifat yang terbuka, sifat-sifat yang bisa beradaptasi. Tapi begitu di mention di YouTube itu hilangnya rendang di Kota Besar yang seolah itu adalah ikonnya, landmarknya Palembang, kira gitu kan. Dari jembatannya, dari Kota Besar, itu kan adalah bagian istimewa dari destinasi pariwisatanya. Jadi ini
Jadi tidak bisa dilihat hanya seolah-olah ini adalah berbagi kebahagiaan semata dari katakan si content creator, tapi kan ini apakah ada sensasi, ada juga settingan, terus di luar itu juga ini ada sensitif gitu loh. Maka ini yang diperlukan adalah keseimbangan. Laporan-laporan ini katakanlah polisi jadi pintu masuknya, karena memang mekanismenya begitu masyarakat melakukan satu peristiwa pidana kan ini pintu masuknya kan polisi. Polisi akan menelusuri, dalam hal ini melakukan penyelidikan. Apakah peristiwa ini memang ada peristiwa pidana atau tidak? Nah, kalau nanti polisi menyatakan memang ada dengan sengaja atau lalai, ya Pak tentunya dimintai pertanggungjawaban. Persoalan lain nanti kalau laporan masyarakat 3 laporan ini katakanlah sudah disampaikan ingin dicabut oleh pengadu, karena kan pasal 108 Kitab Undang Hukum Acara Pidana memungkinkan setiap orang yang mengetahui ada peristiwa, karena seolah-olah itu nggak hilang kok gitu loh. Tapi kenapa kontennya, judulnya dalam YouTube itu dibikin hilang gitu loh. Nah, hilang itu kan tanpa sebab gitu loh. Ini kan memang Anda mau berbagi di situ. Gitu kan, Anda mau berbagi katanya, tapi kok judulnya harus hilang gitu loh. Ini jadikan sensasi-sensasi ini kalau tidak disikapi secara bijak akhirnya sensitif, akhirnya terjadilah berbenturan dengan masyarakat. Oke Pak Asmi, sampai saat ini kan proses penyelidikan belum berlangsung, tapi kita taruhlah apa yang disampaikan oleh Willy Salim ini, niat dia adalah emang untuk berbagi, nggak ada settingan sama sekali, dan memang apa peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah pure memang si rendang ini memang benar-benar hilang gitu, dan memang ada kelalaian dari petugas yang berjaga di sana dan lain sebagainya. Ini bagaimana kalau dibawa ke ranah hukum? Ya itu tadi kan harus dilihat, ini adalah konten acara yang terbuka. Acara yang terbuka tentunya kan ada persyaratan, biasanya ada perizinan. Perizinan itu kalau orang mau bikin acara musik atau acara-acara apapun yang terbuka, itu kan ada standarnya. Standar operasional prosedurnya. Kalau orang sekian, nanti petugas keamanannya rasionya sekian. Terus standar keamanannya antara acara yang menjadi tempat inti itu ada jarak misalnya pagar, sehingga tidak bisa diakses secara langsung kepada masyarakat. Nah, ini kenapa enggak? Kalau dia ingin tadi menyatakan berbagi, kalau sudah ada perizinan yang memang sudah standar, terus fasilitas pengamanan yang betul-betul dapat terukur, ya kalau ini kan tidak. Orang bisa langsung akses, berarti apa memang dikehendakin. Dan dalam pidana itu kan akhirnya dilihat gini, apakah perbuatan ini berakibat tidak? Loh, kok masyarakat merasa ada sesuatu yang tidak pas. Terus ada akibat, ada orang yang komplain. Terus akhirnya kok beritanya yang tadi kita bilang lagi-lagi kapasitas beliau ini sebagai katakanlah public figure untuk ini punya masa nih 68 juta tadi. Yang 68 juta itu begitu ada kaitannya, ini bisnis, ada uang, ada keuntungan yang didapat gitu loh. Anda mengeluarkan 20 kilo daging tadi, 200 kilo daging tadi, ini akan membuat eksistensi channel YouTube dia juga kan gitu. Ini kan harus ada heboh yang dikeluarkan dari konten-konten itu. Jadi kecuali ini memang seorang yang memang mau mendarmakan, memang tidak ada motif yang lain, tapi ini kan dia publish. Tapi kalau dari pandangan Anda, Willy Salim ini apakah bisa juga melaporkan kepada pihak kepolisian juga atau seperti apa? Akan sulit bagi dia gitu loh, karena itu tadi masyarakat hari ini kan sangat terbuka gitu loh. Secara keadaannya itu tadi lagi-lagi kalau dia sudah melakukan SOP yang tepat gitu loh kan, persiapan yang tepat, tidak ada katakanlah kelalaian dari dia, ini enak. Kalau orang sudah melakukan kewajibannya, tanggung jawabnya, ingin menggugat haknya itu lebih enak. Tapi kalau orang mau mempertahankan hak hukumnya, tapi tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab, kan repot. Nah, dalam perkara ini beliau tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya secara proporsional. Ini yang menjadi repot nanti. Pak Asmi, tadi Sultan juga sempat menyinggung tentang restoratif justice begitu. Ini bagaimana kalau misalnya proses hukumnya tidak berjalan dengan baik dan restoratif justice ini dilakukan, ini gimana? Saya kira ini adalah satu hal yang bijaksana ya, memang kearifan kita gitu ya. Ke depan itu kan memang kita tidak mau juga pemidanaan kan, apalagi berkaitan tentang katakanlah ini kan sebenarnya hal-hal kreatif anak muda juga gitu loh ya. Sepanjang memang kedua belah pihak, artinya masyarakat Palembang secara umum semuanya, apalagi tadi udah difasilitasi oleh Kesultanan, saya kira ini harus disambut gitu loh. Ini adalah upaya pengembalian keseimbangan. Apalagi tadi kan Kesultanan sudah buka ruang ya,
tepung tawar. Iya, Itu kan iya. biar dingin, biar sejuk, itu kan seperti dapat berkah, Untuk keberkahan mengembalikan kehebohan yang sedang ada sekarang ya. luka yang Iya. sensitif dada masyarakat tadi akan tertutupi dengan Oke. beliaunya datang, mohon Permintaan maaf, maaf dan dengan mungkin bisa menjadi sungguh-sungguh. satu kebanggaan juga next buat ke Sumatera Selatan kan, rasa kecintaan kepada bangsa Indonesia melalui Betul rumpun-rumpun sekali. suku-suku atau kerajaan-kerajaan dari Indonesia. Oke, mungkin ini kita akan kembali lagi ke Sultan ya. Untuk tentunya mendalami bagaimana kasus ini, Sultan, ini ada informasi jika ada beberapa poin begitu ataupun desakan yang dilayangkan kepada Willy Salim, mungkin bisa dijelaskan poin-poin apa saja ini, Sultan? Ya, kita ada 5 poin yang kita berikan pada Willy Salim ya. Yang pertama, kita ingin segera dia mengklarifikasi dengan jujur ya, atau minta maaf secara langsung pada masyarakat Palembang, bukan hanya melalui video, tapi dia harus datang ke sini dan dibuat di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam yang dihadiri oleh stakeholder. Terus kedua, kita akan melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan Cempala Mulut sebagaimana adat Melayu Palembang yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Sembur Cahaya. Yang tiga, mendesak Willy Salim untuk mencabut dan men-take down video yang terkait dengan kegiatan masak tendang di PKB yang berujung pada konten penghinaan atau bulian daripada masyarakat terhadap konten tersebut dan membuat fitnah di media, yang menjadikan fitnah bagi kami di media sosial. Yang empat, mendukung gerakan masyarakat Palembang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum bila dia masih tidak melakukan kedatangan ke sini. Dan kelima, apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini, maka kami Restorma Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan mengutuk dan akan memberi aranan namo pada Willy Salim dan mengharamkannya datang ke Palembang sepanjang umur hidupnya karena dia tidak memiliki itikat baik pada wong Palembang. Demikianlah maklumat ini. Ya. Oke, Sultan, tentunya kita berharap agar kasus ini dapat selesai secara damai. Terakhir, kami ingin kembali ke Pak Asmi. Pak Asmi, saat ini kan memang banyak sekali konten kreator yang berhadapan dengan hukum. Apa imbauan Anda untuk konten-konten kreator ini? Ya, boleh saja bikin ide-ide yang unik, yang original, tapi perhatikan standar-standar yang memang harus dilakukan gitu. Jadi tidak semata-mata mencari sensasi, apalagi judul-judul. Kita pasti bayangkanlah bagaimana media ataupun konten kreator itu ingin memantikkan judul-judul itu supaya terlihat menarik gitu loh, sehingga orang akan mau datang singgah kan ke channel-channel atau platform-platform yang disediakan itu gitu loh. Jadi ya ke depan tolong standar, apalagi berkaitan di ruang publik gitu loh. Kan untuk masak itu kan banyak orang, ada keselamatan, sepanjang SOP standar keamanan sudah dilakukan itu oke. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya berarti ada dong motif lain yang mau dituju. Berarti ada dominasi, gradasi tujuan lain dari hal itu sebenarnya. Dari konten apalagi yang tadi kan terhadap konten-konten kreator yang sudah punya followernya sampai puluhan juta, gitu kan, 68 juta, pokoknya 20-an juta, ya menurut saya dia harus punya standar yang untuk pengamanan itu. Saya kira ini harus kita dorong anak-anak muda yang kreatif, konten-konten yang bagus, yang berdampak sosial gitu. Tapi kita ingatkan agar aturan hukumnya dipatuhi. Oke, artinya kreatif boleh, tapi harus memikirkan dampaknya juga seperti apa ya. Terima kasih banyak Pak Azmi sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi juga ada Sultan dari Palembang. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat kembali beraktivitas dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Oke. Pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi lainnya di mana Lebaran sudah di depan mata. Iya, berangsur-angsur nih pemirsa, warga terpantau mulai untuk memadati sejumlah jalur dan juga mode transportasi pasca mudik. Nanti kita akan hadirkan informasinya pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.